Dia pikir aku sampah yang pantas dibuang demi wanita itu. Tapi dia lupa. Sampah di matanya adalah berlian yang memodalinya. Tunggu kehancuranmu, suamiku. Aku akan mengambil kembali semuanya. Tanpa sisa. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suasana di Grand Ballroom Hotel Cempaka malam itu begitu gemerlap. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan nuansa kemewahan yang sulit ditandingi. Musik jazz mengalun lembut, bercampur dengan denting gelas dan tawa renyah dari para tamu undangan yang rata-rata mengenakan pakaian desainer ternama. Ini adalah malam perayaan ulang tahun kelima perusahaan startup yang dipimpin oleh Rangga, sebuah perusahaan yang sedang naik daun dan menjadi pembicaraan banyak orang di ibu kota. Di tengah kerumunan itu, Rangga berdiri dengan gelas wine di tangan kanannya. Ia tampak sangat gagah dengan setelan jas slim fit berwarna navy yang membalut tubuh atletisnya. Di sampingnya, berdiri Bella, seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya. Tangan Bella melingkar manja di lengan Rangga, seolah mendeklarasikan kepemilikan. Di sisi lain, ada Dion, sahabat sekaligus rekan kerja Rangga yang sedang tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon sang CEO. Hebat kamu, Rangga. Tahun ini profit naik 2 kali lipat. Siapa dulu dong CEO-nya? Puji Dion sambil menepuk bahu Rangga. Rangga tersenyum angkuh. Dagunya sedikit terangkat. Ini baru permulaan. Yon. Tunggu sampai aku mengakuisisi kompetitor kita tahun depan. Dunia bisnis ada di telapak tanganku. Bella menatap Rangga dengan tatapan memuja yang dibuat-buat. Kamu memang hebat banget. Sayang. Untung kamu pemimpinnya. Coba kalau orang lain, pasti perusahaan ini sudah bangkrut. Tawa mereka pecah, namun seketika terhenti ketika pintu utama ballroom terbuka. Suasana yang tadinya hangat mendadak terasa canggung bagi beberapa orang yang berada di dekat pintu masuk. Seorang wanita berjalan masuk dengan langkah ragu-ragu. Dia adalah Karina. Penampilannya sangat kontras dengan tamu-tamu lain. Karina hanya mengenakan gamis sederhana berwarna pastel yang warnanya sudah sedikit memudar, dengan jilbab instan yang ia pakai sehari-hari di rumah. Wajahnya polos tanpa make-up tebal. Hanya bedak tipis yang menutupi kelelahannya. Di tangannya, Karina menjinjing sebuah rantang susun berbahan stainless steel tua. Ia menatap sekeliling dengan mata berbinar, mencari sosok suaminya. Saat matanya menangkap sosok Rangga yang sedang berdiri bersama Bella, senyum Karina merekah. Ia mempercepat langkahnya, tidak mempedulikan tatapan jijik dan bisik-bisik dari para tamu yang ia lewati. Mas Rangga, panggil Karina dengan suara lembut namun cukup terdengar di tengah jeda musik. Rangga menoleh. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh raut wajah merah pada menahan amarah dan rasa malu yang luar biasa. Bella yang berada di sampingnya menutup mulut dengan tangan, pura-pura kaget namun matanya memancarkan ejekan. Ngapain kamu kesini? Desis Rangga tajam saat Karina sudah berdiri di hadapannya. Ia tidak menyambut istrinya, malah mundur selangkah seolah Karina adalah penyakit menular. Karina, yang belum menyadari badai yang akan datang, mengangkat rantang di tangannya. Selamat ulang tahun perusahaannya. Mas, aku bawakan opor ayam kesukaanmu. Tadi Mas buru-buru berangkat sampai lupa sarapan, dan aku pikir karena ini hari spesial, Mas pasti rindu masakan rumah. Hening. Seluruh tamu di lingkaran terdekat mereka terdiam. Dion menahan tawa, sementara Bella memutar bola matanya malas. Ya ampun, Rangga, celetuk Bella dengan suara yang sengaja dikeraskan. Istrimu bawa rantang ke gala dinner bintang 5? Seriously? Baunya sampai sini loh, bau bawang. Darah Rangga mendidih. Ia merasa harga dirinya sedang diinjak-injak di hadapan para investor dan kolega bisnisnya. Tanpa peringatan, Rangga menepis tangan Karina dengan kasar. Prang! Rantang itu terlempar dan jatuh ke lantai marmer yang mengkilap. Isinya, kuah santan kekuningan dan potongan ayam, tumpah ruah, mengotori lantai dan memercik ke ujung sepatu mengkilap milik Rangga. Bunyi jatuhnya rantang itu menggema, menghentikan percakapan di seluruh ruangan. Semua mata kini tertuju pada mereka. Karina ternganga, menatap makanan yang ia masak dengan penuh cinta sejak subuh kini berserakan di lantai seperti sampah. Mas, pulang kamu, bentak Rangga. Suaranya menggelegar memenuhi ballroom. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Dasar wanita udik.
Kamu nggak punya otak ya? Lihat tempat ini. Lihat orang-orang ini. Kamu datang bawa rantang busuk itu dan mempermalukan aku di depan semua orang. Karina gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku cuma mau kasih selamat. Aku nggak butuh ucapan selamat dari wanita kampung sepertimu. Potong Rangga kejam. Ia mencengkeram lengan Bella dan menariknya lebih dekat. Lihat Bella. Dia berkelas. Dia pintar. Dia tahu cara membawa diri. Bukan sepertimu yang cuma bisa bikin malu. Aku menyesal menikahimu. Karina. Sangat menyesal. Dion, yang merasa perlu memanaskan suasana, menimpali. Lagian lo sih, Kar. Sadar diri dikit kenapa. Ini acara elit, bukan arisan RT. Air mata Karina menetes. Tapi ia tidak terisak. Ia menatap suaminya, pria yang ia dukung selama bertahun-tahun. Kini berdiri di sana seperti orang asing yang monster. Mulai malam ini, kita cerai. Ultimatum itu keluar dari mulut Rangga tanpa keraguan sedikitpun. Kemasi barang-barangmu yang tidak berharga itu dan keluar dari rumahku. Aku muak melihat wajah melasmu setiap hari. Bella tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahan Karina. Dengarkan, Bu, pulang gih. Ini tempat orang berkelas, bukan tempat pembantu. Di momen itu, sesuatu dalam diri Karina patah. Namun, bersamaan dengan patahnya hati itu, sesuatu yang lain bangkit. Sebuah sisi dingin yang sudah lama ia kubur dalam-dalam demi menjadi istri yang penurut. Karina menyeka air matanya dengan punggung tangan. Ia tidak jadi menangis histeris. Ia tidak memohon atau bersujud di kaki Rangga seperti yang diharapkan oleh Bella dan Dion. Karina menegakkan punggungnya. Tatapannya yang tadi sayu kini berubah tajam, setajam silet, menembus manik mata Rangga. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung ironi dramatis yang mengerikan. Baik, Mas, ucap Karina pelan. Namun nadanya begitu dingin hingga membuat Dion yang berdiri di dekatnya merinding tanpa alasan. Aku akan pergi. Tapi ingat detik ini, Rangga. Ingat baik-baik wajah orang-orang yang menertawakanku malam ini. Kamu baru saja membuang satu-satunya alasan kenapa kamu bisa berdiri tegak di gedung ini. Rangga mendengus meremehkan. Alasan? Kamu itu cuma beban. Pergi. Karina berbalik dengan anggun. Langkahnya tidak lagi ragu-ragu. Ia berjalan membelah kerumunan tamu yang menatapnya dengan berbagai ekspresi. Saat ia mendekati pintu keluar utama, seorang manajer hotel senior yang sedari tadi mengamati kejadian itu bergegas membukakan pintu untuk Karina. Mari, Nyonya. Bisik manajer itu sambil membungkuk sangat dalam. Jauh lebih hormat daripada saat ia menyambut Rangga tadi. Mobil Anda sudah siap di lobi bawah. Terima kasih, Pak Budi. Jawab Karina pelan tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan Rangga yang kembali tertawa keras bersama Bella, merayakan kebebasannya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri. Hujan deras mengguyur kaca jendela sebuah rumah minimalis di pinggiran kota. Ini adalah kejadian 6 bulan sebelum malam pesta yang menghancurkan itu. Di dalam rumah, suasana terasa suram dan mencekam, sangat berbeda dengan rintik hujan yang seharusnya menenangkan. Karina duduk di meja makan kayu yang sederhana, menatap buku catatan keuangan rumah tangga dengan kening berkerut. Kalkulator tua di sebelahnya menjadi saksi bisu betapa kerasnya ia berusaha mengatur angka-angka yang tidak pernah cukup. Di hadapannya, Rangga sedang duduk sambil memijat pelipisnya. Wajahnya ditekuk masam. Mas, uang belanja bulan ini kurang lagi, ucap Karina hati-hati. Takut memicu amarah suaminya yang belakangan ini sumbu pendek. Iuran listrik naik, dan harga bahan pokok di pasar juga melonjak. Kalau Mas potong lagi jatahnya jadi 2 juta, aku bingung mau masak apa untuk sebulan. Rangga menggebrak meja, membuat Karina terlonjak kaget. Kamu ini ngeluh terus. Bisa nggak sih sekali aja kamu bersyukur? Di luar sana banyak istri yang suaminya kena PHK. Nggak dikasih uang sama sekali. Kamu dikasih 2 juta masih kurang. Bukan nggak bersyukur, Mas. Karina mencoba membela diri dengan suara bergetar. Tapi memang kebutuhannya nggak masuk akal kalau dipangkas terus. Bulan lalu saja aku sampai harus jual anting emas peninggalan ibu buat nutupin kekurangan bayar air. Rangga mendengus kasar. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tengah yang sempit itu. Kamu tuh nggak tahu betapa susahnya posisiku sekarang, Kar? Perusahaan lagi krisis. Cash flow macet. Investor lagi nahan dana. Aku harus putar otak buat gaji karyawan biar nggak ada PHK. Harusnya sebagai istri, kamu dukung aku, prihatin sedikit.
Bukan malah nuntut ini itu kayak lintah darat. Kata-kata, krisis, dan investor adalah senjata ampuh Rangga. Setiap kali Karina bertanya soal keuangan, dua kata itu selalu menjadi tameng. Karina, yang selama ini memposisikan dirinya sebagai istri yang berbakti, selalu luluh. Ia merasa bersalah jika membebani suaminya yang sedang berjuang. Maaf, Mas, lirih Karina sambil menunduk. Aku akan coba atur lagi. Mungkin kita bisa kurangi lauk daging. Makan tahu tempe saja setiap hari nggak apa-apa. Rangga menatap istrinya dengan tatapan merendahkan. Nah, gitu dong. Jadi istri itu harus pintar ngatur duit. Jangan cuma taunya minta. Namun, di balik sandiwara, krisis, itu, kenyataan yang terjadi sungguh bertolak belakang. Sore harinya, saat Rangga sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di sofa bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk menyala di layar. Karina yang sedang menyapu di dekat sofa tidak berniat melanggar privasi. Tapi matanya tak sengaja menangkap review pesan itu. Nama pengirimnya, Bella Marketing. Isi pesannya. Sayang, makasih ya tas selfie-nya. Suka banget deh. Besok jadikan kita dinner di Sky Lounge. Jangan lupa reservasi VIP ya. Love you, bos ganteng. Jantung Karina seakan berhenti berdetak. Tas selfie, dinner di Sky Lounge, itu semua butuh uang puluhan juta. Sementara tadi pagi, suaminya berteriak soal krisis perusahaan hanya karena Karina meminta tambahan uang belanja beberapa ratus ribu rupiah. Karina meletakkan sapu dengan tangan gemetar. Ia merasa sesak napas. Selama ini ia makan nasi dengan garam supaya Rangga bisa makan enak. Ia menjahit bajunya yang sobek supaya Rangga bisa tampil necis. Tapi ternyata pengorbanannya hanya dijadikan lelucon. Uang itu ada. Uangnya banyak. Tapi bukan untuk Karina. Saat Rangga keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang, ia melihat Karina berdiri mematung. Kenapa kamu bengong? Siapin baju aku. Mau ada meeting sama klien penting malam ini. Perintah Rangga tanpa rasa bersalah. Karina menatap suaminya. Mencoba mencari sisa-sisa kejujuran di wajah itu. Mas, tadi ada pesan masuk. Dari Bella. Wajah Rangga memucat sesaat. Lalu berubah menjadi garang. Ia menyambar ponselnya dengan kasar. Kamu lancang ya buka-buka HP suami. Aku nggak buka. Notifikasinya muncul di layar. Jawab Karina tenang, meski hatinya hancur. Dia bilang terima kasih soal tas selfie. Mas bilang perusahaan krisis? Mas bilang kita harus hemat? Tapi Mas belikan tas mahal buat karyawan Mas. Rangga tertawa sumbang. Sebuah tawa manipulatif yang biasa ia gunakan untuk membalikan fakta. Ya ampun, Karina, kamu itu memang kampungannya. Itu strategi bisnis. Bella itu top sales di kantor. Itu bonus supaya dia makin semangat kerja dan bawa profit buat perusahaan. Tas itu investasi. Kalau perusahaan untung, kamu juga yang enak. Pikiranmu itu loh, sempit banget. Cemburuan gak jelas. Tapi Mas, kita makan aja susah. Sudah, diam. Bentak Rangga. Jangan bikin aku pusing. Aku kerja keras banting tulang. Pulang ke rumah malah dicurigai. Tahu apa kamu soal bisnis? Kamu itu cuma tamatan SMA yang kerjanya di dapur. Gak usah ikut campur urusan manajemen keuanganku. Tugasmu cuma melayani aku. Titik. Rangga lalu sibuk berpakaian. Menyemprotkan parfum mahal ke lehernya. Parfum yang harganya lebih mahal dari uang belanja Karina sebulan. Ia bersiul kecil. Tampak bahagia karena akan bertemu klien penting, yang tak lain adalah selingkuhannya. Sementara itu, Karina kembali menyetrika kemeja Rangga dengan air mata yang mengalir dalam diam. Saat itu, Rangga mengangkat telepon, berbicara dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar penting. Halo? Iya, tolong sampaikan ke investor misterius itu. Laporan keuangannya sedang saya rapikan. Jangan cerewetlah. Dia kan cuma tanam modal. Biar saya yang jalankan operasionalnya. Orang kaya itu bisanya cuma merintah. Ucap Rangga di telepon. Entah berbicara dengan siapa, mungkin dengan Dion. Karina yang mendengar itu berhenti menggerakkan setrika. Ia menatap punggung suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin investor itu cuma ingin kamu jujur, Mas. Gumam Karina pelan. Hampir tak terdengar. Rangga berbalik. Menatap Karina dengan jijik. Apa kamu bilang? Halah, ngomong sama kamu kayak ngomong sama tembok. Nggak nyambung. Udah, aku berangkat. Jangan tunggu aku pulang.
Rangga membanting pintu rumah saat pergi, meninggalkan Karina sendirian di ruang tamu yang suram. Apa yang Rangga tidak tahu adalah bahwa Karina tidak hanya tahu soal bisnis. Karina bukan sekadar tamatan SMA seperti yang selama ini ia percayai. Di laci terbawah lemari pakaian lamanya, tersembunyi ijazah S2 Bisnis Manajemen dari universitas terbaik di luar negeri, dan sebuah dokumen akta pendirian perusahaan di mana nama Karina Adhitama tertulis sebagai pemilik saham mayoritas dari perusahaan tempat Rangga bekerja. Malam itu, setelah Rangga pergi untuk bersenang-senang dengan uang, krisisnya, Karina duduk di lantai. Ia tidak lagi menangis. Ia mengingat setiap bentakan, setiap kebohongan, dan setiap rupiah yang dicuri Rangga dari hak rumah tangga mereka. "Kamu bilang aku tidak tahu apa-apa soal bisnis, Mas?" bisik Karina pada kesunyian malam. "Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat bagaimana CEO hebat ini bertahan hidup tanpa uang dari istri kampungannya." Itu adalah awal mula retaknya topeng kesabaran Karina. Kebohongan Rangga tentang krisis keuangan bukan hanya sekadar pelit, tapi sebuah penghinaan terhadap kecerdasan Karina. Dan penghinaan itu akan dibayar mahal. Matahari pagi baru saja mengintip malu-malu dari balik awan kelabu. Namun keributan di rumah nomor 12 itu sudah memecah keheningan lingkungan. Kejadian ini berlangsung tepat 1 bulan sebelum insiden pengusiran di hotel. Pagi itu adalah pagi yang kacau bagi Rangga. Jam alarmnya tidak berbunyi. Atau mungkin dia yang terlalu mabuk semalam setelah pesta, lembur, bersama teman-temannya hingga tidak mendengarnya. Rangga berlarian di antara kamar tidur dan ruang tengah dengan kemeja yang baru separuh dikancingkan. Wajahnya panik. Keringat dingin mulai membasahi dahi. Hari ini ada rapat penting dengan Dewan Direksi Bayangan, perwakilan investor yang menurut Rangga sangat merepotkan. "Karina, mana dasi abu-abuku?" teriak Rangga dari dalam kamar. Suaranya parau dan penuh emosi. "Kamu ini seharian di rumah ngapain aja sih? Dasi satu aja bisa hilang." Karina yang sedang menyiapkan bekal makan siang di dapur buru-buru mematikan kompor dan berlari kecil menghampiri suaminya. Tangannya masih basah oleh air cucian sayur. Dengan sigap, ia membuka laci lemari yang tepat berada di depan hidung Rangga, mengambil dasi abu-abu yang terlipat rapi di sana. "Ini ada di sini, Mas. Tepat di tempat biasa," ucap Karina pelan sambil menyodorkan dasi itu. Rangga merampas dasi itu dengan kasar tanpa mengucapkan terima kasih. "Ya makanya kalau naruh barang itu yang kelihatan. Jangan disembunyikan." Rangga menyambar tas kerjanya, memakai sepatu dengan terburu-buru, lalu bergegas menuju pintu depan. "Aku berangkat. Jangan telepon-telepon. Aku sibuk banget hari ini. Ingat, jangan boros listrik." Suara debuman pintu yang ditutup kasar menandai kepergiannya. Hening kembali menyelimuti rumah itu. Karina menghela napas panjang, mencoba membuang rasa sesak yang setiap pagi mampir di dadanya. Rutinitas dibentak dan disalahkan sudah menjadi sarapan paginya selama 2 tahun terakhir. Ia kembali ke dapur untuk membereskan sisa kekacauan pagi itu. Saat Karina hendak membersihkan meja ruang tengah, matanya tertumbuk pada benda pipih berwarna hitam yang tergeletak di atas tumpukan majalah lama. Itu adalah tablet kerja Rangga. Benda yang bagi Rangga lebih berharga daripada nyawa istrinya sendiri. Rangga tidak pernah membiarkan Karina menyentuh benda itu dengan alasan rahasia perusahaan. Jantung Karina berdegup kencang. Jika Rangga tahu tabletnya tertinggal, dia pasti akan panik dan kembali pulang, atau menyuruh ojek online mengambilnya. Namun, sudah 15 menit berlalu dan belum ada tanda-tanda Rangga menyadarinya. Rasa penasaran yang selama ini ditahan Karina perlahan menyeruak. Bukan hanya rasa penasaran seorang istri yang curiga suaminya berselingkuh, tapi insting seorang pemilik bisnis yang merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan laporan keuangan yang selama ini didengarnya dari keluhan Rangga. Karina duduk di sofa, mengambil tablet itu dengan tangan gemetar. Layarnya menyala, meminta kode sandi. Karina mencoba memasukkan tanggal pernikahan mereka. 1508. Akses ditolak. Karina tersenyum miris. Tentu saja bukan itu. Ia mencoba tanggal lahir Rangga. Akses ditolak. Hanya ada satu kemungkinan lain yang menyakitkan namun sangat masuk akal. Dengan jari yang terasa dingin, Karina memasukkan angka 2102, tanggal ulang tahun Bella. Ia tahu tanggal itu karena sebulan lalu Rangga minta tolong dipesankan kue tart mahal dengan tulisan Happy Birthday B, yang katanya untuk klien. Klik. Layar terbuka. Dada Karina terasa seperti dihantam palu godam. Bukan karena tebakannya benar,
Tapi karena kenyataan bahwa suaminya begitu terang-terangan mengkhianatinya bahkan dalam hal sekecil sandi gawai. Namun, Karina tidak membiarkan air mata mengaburkan pandangannya. Ia punya misi. Ia bukan sekadar istri yang cemburu. Ia adalah investor utama yang sedang melakukan audit tak resmi. Karina tidak membuka galeri foto atau aplikasi pesan instan terlebih dahulu. Ia langsung menuju aplikasi file manager dan email. Ia membuka folder bernama Laporan Internal, Do Not Share. Di sana, terpampang deretan file Excel dengan nama-nama proyek yang terdengar asing bagi telinga orang awam, tapi sangat familiar bagi Karina yang sebenarnya merancang struktur bisnis perusahaan itu dari balik layar. Mata Karina menyusuri baris demi baris angka di layar. Semakin jauh ia membaca, semakin lebar matanya terbuka. Proyek pengadaan server, 2 miliar rupiah. Status, completed. Vendor, CV, Bella Abadi. Karina mengerutkan kening. CV Bella Abadi? Ia segera mengecek data vendor di file terpisah. Alamat vendor itu ternyata adalah alamat apartemen tempat Bella tinggal. Apartemen yang pernah tak sengaja Karina lihat di riwayat Google Maps Rangga. Rangga membuat perusahaan fiktif atas nama selingkuhannya, melakukan markup harga server yang harga aslinya mungkin hanya 500 juta, dan mengalirkan sisa 1,5 miliar rupiah ke rekening pribadi Bella. Karina terus menggulir layar. Bukan hanya satu. Ada belasan proyek fiktif. Biaya entertainment klien, perjalanan dinas luar negeri, renovasi kantor cabang. Semuanya adalah lubang tikus yang dibuat Rangga untuk menyedot dana perusahaan. Total kerugian negara, atau lebih tepatnya kerugian Karina sebagai pemilik modal, mencapai angka yang fantastis. Miliaran rupiah menguap dalam setahun terakhir. Tepat saat Rangga mulai berteriak soal krisis di rumah. Jadi, selama ini, saat Karina harus berutang di warung sayur untuk membeli beras, Rangga sedang mentransfer ratusan juta rupiah ke rekening Bella untuk biaya konsultan. Saat Karina menjahit kembali daster tuanya yang sobek, Rangga sedang membakar uang di meja judi kasino di Singapura, tercatat sebagai business trip. Tangan Karina beralih membuka aplikasi email. Ia melihat korespondensi antara Rangga dengan Mandala Capital, firma investasi milik Karina yang dikelola oleh orang kepercayaannya, Fikri. Di email itu, Fikri, menggunakan inisial tim audit, berulang kali menegur Rangga soal ketidakcocokan neraca keuangan. Email dari Mandala Capital. Pak Rangga, kami menemukan selisih dana operasional sebesar 15% bulan ini. Mohon penjelasannya segera. Balasan Rangga sungguh membuat darah Karina mendidih. Balasan Rangga, Anda tidak perlu mengajari saya cara menjalankan bisnis. Selisih itu untuk biaya pelicin birokrasi yang tidak ada kwitansinya. Kalau Anda tidak percaya pada manajemen saya, silakan cari CEO lain. Tapi ingat, tanpa saya, perusahaan ini cuma cangkang kosong. Sombong sekali kamu, Mas, desis Karina pelan. Suaranya bergetar menahan amarah yang meluap-luap. Kamu pikir perusahaan itu jalan karena kamu? Perusahaan itu jalan karena aku terus menyuntikkan dana setiap kali kamu bilang mau bangkrut. Karina beralih ke aplikasi pesan WhatsApp. Ia butuh bukti pamungkas untuk melengkapi motif kejahatan ini. Di urutan teratas, ada kontak bernama My Future Wife, dengan foto profil Bella. Karina membuka percakapan mereka. Isinya sungguh menjijikan. Bukan hanya soal seks dan kemesraan murahan, tapi juga rencana jahat mereka terhadap Karina. Chat Bella, kemarin malam. Sayang, kapan sih kamu ceraikan si Upik Abu itu? Aku capek backstreet terus. Apartemen yang kamu belikan emang nyaman. Tapi aku mau jadi Nyonya Rangga yang sah. Balasan Rangga. Sabar ya, sayang. Sedikit lagi. Aku lagi mindahin aset-aset penting ke nama kamu supaya nanti pas cerai dia nggak dapat gono gini sepeser pun. Biarin dia jadi gembel. Lagian aku jijik banget lihat dia di rumah. Mukanya kayak pembantu. Nanti kalau audit bulan depan lolos, aku tendang dia. Air mata Karina akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemurkaan. Selama ini ia diam, ia mengalah, ia merendahkan dirinya serendah tanah demi menjaga ego suaminya. Ia pikir Rangga hanya sedang stres atau hilaf. Ternyata, Rangga memang berniat menghancurkannya. Rangga sedang merampoknya perlahan-lahan sambil merencanakan pembuangannya. Kau sebut aku pembantu, Mas? Bisik Karina, menatap foto profil Rangga yang sedang tersenyum lebar. Baiklah. Pembantu ini yang akan membersihkan sampah busuk sepertimu dari perusahaanku. Karina mendengar suara motor mendekat di halaman depan.
Itu pasti ojek online yang disuruh Rangga mengambil tablet. Waktunya tidak banyak. Karina segera berlari ke kamarnya, mengambil flash disk dari laci meja riasnya. Ia mencolokkan flash disk itu ke tablet Rangga, menggunakan adaptor yang untungnya ada di tas laptop Rangga yang juga tertinggal. Dengan cekatan, jari jemarinya menyalin semua bukti. Laporan keuangan palsu, bukti transfer ke rekening Bella, faktur-faktur fiktif, dan tangkapan layar percakapan mesum serta rencana jahat mereka. Proses penyalinan terasa sangat lambat. 80%. 90%. Terdengar ketukan pintu di depan. Paket. GoSend. Teriak kurir dari luar. 99%. 100%. Selesai. Karina mencabut flash disk dan menyembunyikannya di saku gamisnya. Ia mengatur napas, memastikan wajahnya terlihat datar, lalu berjalan ke pintu depan menyerahkan tablet itu kepada kurir. "Ini Pak, tablet Bapak Rangga. Hati-hati ya," ucap Karina ramah seolah tak terjadi apa-apa. Setelah kurir itu pergi, Karina menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Tubuhnya merosot di balik pintu. Ia tidak menangis lagi. Ekspresinya berubah dingin. Sorot matanya yang biasanya lembut kini keras bagaikan baja. Ia mengeluarkan ponsel jadul miliknya, menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi untuk urusan serius. "Halo, Fikri?" Sapa Karina saat sambungan terangkat. Di seberang sana, terdengar suara bariton yang penuh hormat. "Selamat pagi, Ibu Karina. Tumben Ibu menelepon di jam kerja. Ada yang bisa saya bantu? Apa Rangga berulah lagi?" "Fikri." Suara Karina terdengar tenang namun mematikan. "Siapkan tim audit forensik eksternal untuk PT Arga Jaya. Lakukan secara diam-diam dulu. Aku baru saja menemukan senjata yang kita butuhkan." Hening sejenak di seberang telepon, sebelum Fikri menjawab dengan nada antusias. Akhirnya Ibu memberi lampu hijau. "Saya sudah curiga sejak lama. Bu, kapan kita mulai eksekusi?" "Tunggu tanggal mainnya," jawab Karina sambil menggenggam erat flash disk di tangannya. "Aku ingin dia merasa di atas angin dulu. Biarkan dia terbang setinggi-tingginya, Fikri. Supaya nanti saat aku jatuhkan, tulangnya hancur berkeping-keping." Pagi itu, di rumah sederhana yang penuh kebohongan, Karina berhenti menjadi korban. Ia telah menemukan pedang yang akan memenggal kepala sang raja tiran. Kembali ke masa kini, malam di mana Karina diusir dari Grand Ballroom Hotel Cempaka. Angin malam Jakarta berhembus kencang, menerbangkan ujung jilbab Karina yang berdiri tegak di lobi hotel mewah itu. Di belakangnya, pintu kaca otomatis tertutup, memisahkan dua dunia. Dunia di dalam sana di mana Rangga dan Bella sedang tertawa merayakan kemenangan semu mereka, dan dunia di luar sini di mana Karina berdiri sendirian. Namun, Karina tidak benar-benar sendirian. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap jenis Mercedes-Benz S-Class perlahan merayap naik ke area drop-off. Mobil itu terlihat kontras dengan taksi-taksi biasa yang antre di belakangnya. Kaca mobilnya gelap pekat, menyembunyikan siapa yang ada di dalamnya. Begitu mobil berhenti tepat di depan Karina, seorang sopir berseragam rapi keluar dan membukakan pintu belakang dengan gerakan sangat sopan. Dari dalam mobil, seorang pria berusia awal 30-an dengan setelan jas abu-abu mahal turun. Itu adalah Fikri, pengacara sekaligus orang kepercayaan yang mengelola seluruh aset warisan keluarga Karina. Wajah Fikri tampak tegang. Matanya menatap Karina dengan kekhawatiran yang tulus. "Ibu Karina," sapa Fikri sambil menunduk hormat. Ia melirik sekilas ke arah pintu hotel dengan tatapan tajam. Apakah dia benar-benar melakukan itu di depan umum? Karina mengangguk pelan. Wajahnya tanpa ekspresi. "Ayo jalan, Fikri. Aku tidak mau berlama-lama menghirup udara yang sama dengan mereka." Fikri mempersilakan Karina masuk ke dalam mobil yang dingin dan berbau kulit mewah. Jauh berbeda dengan suasana rumah tangganya yang pengap. Begitu pintu tertutup, keheningan menyelimuti mereka, memisahkan hiruk-pikuk dunia luar. "Kita ke rumah orang tua Ibu?" tanya Fikri hati-hati dari kursi depan samping sopir. "Tidak," jawab Karina tegas. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita dengan gamis sederhana yang baru saja dihina sebagai udik. "Aku tidak akan pulang ke rumah Ibu dengan keadaan kalah seperti ini. Ibu akan sedih. Bawa aku check-in di hotel ini lagi." Fikri menoleh kaget. "Di hotel ini, Bu? Di tempat Rangga sedang berpesta?" "Tepat sekali." Karina tersenyum tipis. Senyuman yang mengandung bahaya. "Pesan Presidential Suite. Aku ingin berada tepat di atas kepala mereka.
Aku ingin melihat mereka bersenang-senang untuk terakhir kalinya. Fikri mengerti. Ia segera menelepon manajer hotel, orang yang sama yang tadi membukakan pintu untuk Karina. Dalam hitungan menit, akses VIP sudah disiapkan. Karina tidak perlu melewati lobi utama lagi. Ia masuk melalui lift pribadi dari parkiran basement yang langsung menuju penthouse di lantai teratas. Kamar presidential suite itu luasnya 5 kali lipat dari rumah kontrakan Rangga. Dinding kaca raksasa menampilkan panorama klip lampu kota Jakarta. Lantainya dilapisi karpet bulu tebal, dan perabotannya berlapis emas. Inilah dunia Karina yang sebenarnya. Dunia yang ia tinggalkan demi cinta buta pada laki-laki yang tidak tahu diri. Karina berjalan menuju kamar mandi yang berlantaikan marmer. Ia menatap dirinya di cermin besar yang diterangi lampu LED. Ia melihat wanita yang lelah, mata yang sembab, dan pakaian yang lusuh. Perlahan, ia melepaskan gamis pudar itu dan membiarkannya jatuh ke lantai. Ia masuk ke bawah guyuran shower air hangat, membiarkan air membasuh semua jejak penghinaan malam itu. Bau opor yang menempel di tangannya, debu jalanan, dan sisa air mata, semuanya luruh masuk ke saluran pembuangan. 20 menit kemudian, Karina keluar mengenakan bathrobe sutra putih milik hotel. Ia duduk di kursi kerja menghadap jendela besar, di mana Fikri sudah menunggu dengan sebuah laptop terbuka dan beberapa berkas tebal. "Minum, Bu?" tawar Fikri sambil menyodorkan segelas air mineral. Ia tahu Karina tidak minum alkohol. "Terima kasih, Fikri." Karina meneguk air itu, merasakan kesegaran mengalir di tenggorokannya. "Sekarang, tunjukkan posisi kita." Fikri mengangguk dan memutar layar laptop ke hadapan Karina. Di layar, terpampang grafik keuangan PT Arga Jaya. Garis grafiknya menurun tajam, namun ada satu garis hijau tipis yang menopangnya agar tidak jatuh ke dasar jurang. Itu adalah dana suntikan pribadi Karina yang disamarkan sebagai investasi angel investor. Sesuai instruksi Ibu bulan lalu setelah penemuan tablet itu, tim audit bayangan saya sudah memetakan seluruh aset Rangga, jelas Fikri profesional. Rangga memiliki utang kartu kredit perusahaan sebesar 500 juta rupiah bulan ini saja. Cicilan mobil sportnya menunggak 2 bulan. Tapi dia menutupinya dengan memalsukan laporan kas kecil. Dia juga baru saja menandatangani kontrak sewa apartemen mewah untuk Bella selama setahun penuh. Dibayar di muka menggunakan dana operasional proyek Kalimantan yang fiktif. Karina menatap angka-angka itu dengan dingin. Jadi, secara teknis, perusahaan itu sudah bangkrut kalau bukan karena uangku. Betul, Bu. Rangga gali lubang tutup lubang. Dia hidup dari napas buatan yang Ibu berikan setiap bulan. Dia merasa hebat karena setiap kali kas menipis, tiba-tiba ada dana masuk dari investor yang dia kira bodoh. Karina mengetuk-ngetukkan jarinya di meja kaca. Matanya menatap tajam ke arah gedung-gedung pencakar langit di luar sana. "Fikri," panggil Karina. "Ya, Bu." "Cabut selangnya." Fikri tertegun sejenak, memastikan ia tidak salah dengar. "Maksud Ibu blokir total semua akses pendanaan?" "Semuanya." Perintah Karina mutlak. "Mulai besok pagi, bekukan semua rekening suntikan dana dari holding kita. Jangan ada 1 rupiah pun yang masuk ke PT Arga Jaya. Tolak semua pengajuan klaim biayanya. Dan satu lagi, hubungi bank penerbit kartu kredit korporat yang dia pegang. Turunkan limitnya sampai titik terendah dengan alasan tinjauan risiko." Fikri tersenyum lebar, seolah sudah lama menantikan perintah ini. Ia mulai mengetik cepat di laptopnya, mengirimkan instruksi ke tim keuangan. Ini akan memicu kepanikan massal di kantornya. "Bu, Rangga baru saja mengumumkan bonus besar untuk stafnya tadi malam. Kalau besok uangnya tidak ada." "Itu tujuannya," potong Karina. "Biarkan dia merasa malu. Biarkan dia dikejar-kejar vendor. Tapi jangan hancurkan dia seketika. Aku ingin ini berjalan perlahan dalam 1 minggu ini." Karina berdiri, berjalan mendekati jendela. Dari ketinggian lantai 40, mobil-mobil di bawah terlihat seperti semut. Di suatu tempat di bawah sana, Rangga mungkin sedang tidur nyenyak memeluk Bella, memimpikan masa depan yang cerah tanpa istri kampungannya. "Rangga suka bermain api, kan?" gumam Karina pada pantulan dirinya di kaca. "Aku akan berikan dia kebakaran hebat. Tapi sebelum itu, aku ingin dia merasa aman. Biarkan dia belanja gila-gilaan dengan Bella minggu ini. Biarkan dia gesek kartu kredit itu sampai panas. Biarkan dia terbang tinggi dengan kesombongannya." Fikri menutup laptopnya. "Instruksi dilaksanakan, Bu."
Oh ya, mengenai bukti-bukti penggelapan dan perselingkuhan yang ada di flash disk ibu, kapan kita rilis? Simpan untuk hidangan penutup. Fikri, jawab Karina. Kita akan pakai itu saat rapat umum pemegang saham luar biasa minggu depan. Aku akan datang sendiri untuk menyerahkannya. Fikri mengangguk hormat. Baik, Bu. Saya akan siapkan undangan RUPS-nya. Saya pastikan Rangga tidak akan bisa mengelak. Fikri pamit undur diri, meninggalkan Karina sendirian di suite mewah itu. Ruangan itu sunyi dan dingin, tapi hati Karina jauh lebih dingin. Ia tidak lagi merasa sedih. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu telah bermetamorfosis menjadi bahan bakar yang kuat. Karina mengambil ponselnya, membuka aplikasi perbankan. Ia melihat saldo rekening pribadinya yang berjumlah 12 digit, warisan dari mendiang ayahnya yang seorang konglomerat tambang, fakta yang tidak pernah ia ceritakan pada Rangga karena ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartanya. Betapa bodohnya dia dulu. Selamat menikmati minggu terakhirmu sebagai CEO, suamiku. Bisik Karina sambil mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan memeluknya dengan nyaman. Mulai besok, neraka bocor di hidupmu. Di luar, kilat menyambar langit Jakarta. Seolah alam semesta setuju bahwa badai pembalasan telah dimulai. Matahari terbenam di ufuk barat pantai Seminyak, Bali, melukis langit dengan semburat warna oranye dan ungu yang memukau. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam yang bercampur dengan wangi bunga Kamboja. Di sebuah restoran fine dining pinggir pantai yang sangat eksklusif, Rangga dan Bella duduk di meja terbaik yang menghadap langsung ke lautan lepas. Lilin-lilin aromaterapi menyala di atas meja, diapit oleh gelas-gelas kristal berisi champagne impor yang harganya bisa membiayai makan satu keluarga sederhana selama sebulan. Ini adalah hari ketiga liburan mereka. Rangga membawa Bella ke Bali dengan dalih perayaan kebebasan, setelah mengusir Karina. Mereka menginap di villa privat dengan kolam renang pribadi, menyewa mobil atap terbuka, dan menghabiskan uang seolah-olah tidak ada hari esok. Rangga ingin membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada bayang-bayang Karina yang menghantuinya, bahwa dia baik-baik saja, bahkan lebih baik tanpa beban istri di rumah. Sumpah ya, sayang, view-nya gila banget. Ucap Bella sambil sibuk bersuah foto dengan latar belakang sunset. Dia memanyunkan bibirnya, mencari sudut terbaik untuk diunggah ke Instagram. Kamu emang terbaik deh. Coba dari dulu kamu cerai sama si Udik itu. Pasti hidup kita udah seglamor ini sejak lama. Rangga menyesap minumannya, mencoba menikmati momen itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Sejak pagi tadi, perasaannya tidak enak. Ponselnya yang biasa ramai dengan notifikasi persetujuan dana dari bagian keuangan kantor, hari ini sunyi senyap. Dion juga tidak bisa dihubungi. Tapi Rangga menepis semua itu. Dia adalah CEO. Dia berhak liburan. Apapun buat kamu, Bel. Jawab Rangga dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Pesan aja apa yang kamu mau. Lobster? Wagyu? Sikat semua. Kartu kredit perusahaan limitnya tak terbatas. Bella bersorak kegirangan. Dia memesan menu paling mahal di daftar. Lobster Thermidor, Wagyu A5, caviar, dan sebotol wine tahun tua yang harganya mencekik leher. Rangga hanya mengangguk setuju. Egonya melambung tinggi melihat wanita cantik di hadapannya begitu memujanya karena uang. 1 jam berlalu. Makan malam mewah itu berakhir. Piring-piring kotor dengan sisa makanan mahal yang tak habis dimakan, karena Bella takut gemuk, diangkut oleh pelayan. Rangga melambaikan tangan, meminta tagihan. Seorang pelayan pria berseragam rapi datang membawa buku tagihan berlapis kulit. Rangga membuka buku itu tanpa melihat angkanya. Dia dengan santai menyelipkan kartu kredit Black Card korporat miliknya, simbol kekuasaan tertingginya, ke dalam buku itu dan menyerahkannya kembali. Silakan, Mas, ucap Rangga angkuh. Pelayan itu mengangguk hormat dan pergi ke kasir. Rangga kembali memegang tangan Bella, membicarakan rencana mereka besok untuk menyewa yacht. Namun, 5 menit berlalu, pelayan itu kembali dengan wajah yang sedikit canggung. Mohon maaf, Bapak, ucap pelayan itu pelan, mencoba menjaga privasi tamu. Kartu Bapak Declinet. Mesin EDC kami menolak transaksinya. Tawa Rangga terhenti. Alisnya menukik tajam. Apa? Declinet? Nggak mungkin. Kamu salah gesek kali. Coba lagi. Sudah dicoba 3 kali di 2 mesin berbeda. Pak, keterangannya, do not honor. Mungkin Bapak ada kartu lain. Wajah Rangga mulai memanas.
Dia bisa merasakan tatapan tamu meja sebelah yang curiga. Demi menjaga gengsi di depan Bella, Rangga mengeluarkan kartu kredit keduanya. Kartu pribadi yang limitnya jauh lebih kecil. Pakai yang ini. Dasar mesin kalian yang rusak. Gerutu Rangga. Pelayan itu kembali pergi. Rangga mengetuk-ngetukkan jarinya di meja dengan tidak sabar. Bella mulai terlihat tidak nyaman. Kok bisa declinet sih? Yang? Katanya unlimited. Tanya Bella dengan nada sedikit protes. Masalah teknis bank, biasa itu. Jawab Rangga defensif. Namun, pelayan itu kembali lagi. Kali ini ditemani oleh manajer restoran. Wajah mereka terlihat lebih serius. Mohon maaf sekali lagi, Bapak Rangga, kata sang manajer. Kartu kedua juga ditolak. Keterangannya, insufficient funds, atau saldo tidak cukup. Total tagihan malam ini 25 juta rupiah. Apakah Bapak bisa menyelesaikan pembayaran dengan metode lain? Transfer atau tunai? 25 juta. Rangga menelan ludah. Dia tidak membawa uang tunai sebanyak itu. Saldo rekening pribadinya sudah ia kuras untuk membelikan Bella perhiasan kemarin sore, dengan asumsi gajinya akan masuk besok. Tapi, kenapa kartu kredit korporat bisa mati? Itu kartu sakti yang selama ini selalu didanai oleh investor. Sebentar, saya telepon bank saya. Rangga berdiri dengan kasar, wajahnya merah padam karena malu. Dia berjalan menjauh sedikit dari meja, menelepon layanan prioritas bank. Halo, kenapa kartu saya declinet semua? Saya nasabah prioritas. Bentak Rangga begitu tersambung. Suara customer service di seberang terdengar tenang namun tegas. Selamat malam, Bapak Rangga. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Berdasarkan data di sistem kami, kartu kredit korporat Bapak telah diblokir permanen atas permintaan pemilik rekening utama perusahaan, PT Mandala Capital. Sedangkan untuk kartu pribadi Bapak, limitnya telah diturunkan secara drastis pagi ini karena adanya peninjauan risiko kredit akibat status pekerjaan Bapak yang ditandai dalam pengawasan. Lutut Rangga lemas. Pemilik rekening utama? Mandala Capital? Selama ini dia pikir dia punya kuasa penuh. Siapa yang berani memblokirnya? Siapa yang minta? Saya CEO-nya. Teriak Rangga. Tidak peduli lagi orang-orang melihatnya. Instruksi langsung dari pemegang saham mayoritas. Pak, kami tidak bisa membuka blokirnya. Sambungan terputus. Rangga berdiri mematung di pinggir restoran. Ponselnya masih menempel di telinga. Angin malam yang tadi terasa sejuk kini terasa menusuk tulang. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ting! Sebuah notifikasi email masuk ke ponselnya. Suaranya nyaring memecah kebisingan di kepala Rangga. Subjek emailnya singkat namun mengerikan. Enak makannya. Pengirim. Thrill Owner. Dengan tangan gemetar, Rangga membuka email itu. Matanya membelalak horor. Tidak ada teks panjang lebar. Hanya ada lampiran foto. Foto pertama, foto candid Rangga dan Bella yang sedang tertawa 15 menit yang lalu di meja makan itu. Sudut pengambilannya dari atas, seolah diambil dari CCTV atau seseorang di lantai 2. Foto kedua, foto tangkapan layar tagihan makan malam mereka yang belum dibayar. Foto ketiga, foto sebuah dokumen pemecatan sepihak yang belum ditandatangani, tapi nama Rangga sudah tercetak di sana. Di bawah foto-foto itu, tertulis satu kalimat pendek. Nikmati suapan terakhirmu dengan uangku. Besok, dunia nyata menunggumu di Jakarta. Rangga sontak menoleh ke sekeliling dengan panik. Matanya liar menyapu setiap sudut restoran. Siapa yang memotretnya? Apakah ada mata-mata di sini? Dia melihat seorang pria berkacamata hitam di pojok bar. Lalu seorang wanita yang sedang mengetik di laptop di meja seberang. Kecurigaan Rangga meledak menjadi paranoia. Dia berlari kembali ke meja. Bella sedang sibuk memoles lipstik. Tidak menyadari badai yang sedang terjadi. Kita harus pergi. Sekarang, desis Rangga, menyambar tas tangan Bella. Kok buru-buru? Bayarnya gimana? Tanya Bella bingung. Diam kamu, bentak Rangga. Membuat Bella terlonjak kaget. Kamu ini cuma bisa habisin duit aja. Gara-gara kamu kita jadi target. Kok nyalahin aku? Kamu yang ngajak ke sini. Bella membalas dengan suara tinggi. Manajer restoran dan 2 orang satpam berbadan tegap mendekat, menghalangi jalan mereka. Maaf Pak, tagihannya belum lunas. Bapak tidak bisa meninggalkan tempat ini sebelum membayar. Atau kami harus panggil polisi. Ancaman polisi membuat nyali Rangga ciut.
Dia tidak boleh berurusan dengan polisi sekarang. Dengan tangan gemetar dan harga diri yang hancur lebur, Rangga melepas jam tangan Rolex, yang dia beli dengan uang perusahaan bulan lalu, dari pergelangan tangannya. Ini jaminannya, ucap Rangga dengan suara tercekat, menyerahkan jam seharga ratusan juta itu hanya untuk membayar tagihan 25 juta. Besok saya tebus. Ambil ini. Manajer itu menatap jam tangan itu dengan skeptis, lalu mengangguk pada satpam. Baik, kami pegang KTP dan jam tangan Bapak sebagai jaminan. Silakan pergi. Rangga menarik tangan Bella, menyeretnya keluar dari restoran mewah itu seperti buronan. Di sepanjang jalan menuju parkiran, Rangga terus menoleh ke belakang, merasa ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Bella menangis karena tangannya sakit ditarik kasar. Tapi Rangga tidak peduli. Siapa? Gumam Rangga sambil menyalakan mesin mobil sewaannya dengan tangan gemetar. Siapa yang lakuin ini? Dion? Apa Dion yang hianat? Atau sekretarisku? Dia tidak pernah sekalipun mencurigai Karina. Di kepalanya, Karina sedang menangis di kampung halaman, meratapi nasib. Rangga tidak sadar bahwa teror mental ini baru permulaan. Malam itu, di villa mewah yang seharusnya romantis, Rangga tidak bisa tidur sedetik pun. Dia duduk di sudut kamar dengan lampu menyala, memegang pisau buah, ketakutan pada bayangannya sendiri, sementara Bella tidur di kamar tamu, mulai menyadari bahwa pria yang dia banggakan ternyata tidak sekuat yang dia kira. Suasana di ruang rapat utama kantor pusat PT Arga Jaya terasa sangat mencekam. Pendingin ruangan disetel pada suhu terendah, namun keringat tetap bercucuran di dahi Rangga. Ini adalah hari rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, yang mendadak diadakan atas permintaan investor utama. Rangga duduk di kursi yang biasanya ia duduki, kursi direktur utama di ujung meja. Tapi hari ini, kursi itu terasa panas. Di sisi kanan meja, duduk jajaran direksi dan manajer senior, termasuk Dion yang terlihat pucat dan terus-menerus meminum air mineral. Di sisi kiri, ada beberapa perwakilan legal yang tidak Rangga kenal. Rangga mencoba menenangkan dirinya. Dia sudah menyusun skenario. Dia akan bilang bahwa pengeluaran membengkak karena ekspansi pasar yang agresif. Dia yakin investor ini, siapapun orangnya, pasti masih butuh dia. Lagi pula, dia adalah wajah perusahaan ini. Tenang, Yon, bisik Rangga pada Dion. Paling ini cuma gertakan sambal. Investor itu nggak pernah muncul 5 tahun ini. Paling yang datang cuma pengacaranya. Kita bisa lobby. Dion menatap Rangga dengan tatapan ragu. Masalahnya, audit forensik kemarin masuk tiba-tiba. Mereka menyita semua harddisk. Gue takut. Pengecut lo, potong Rangga. Tepat pukul 10 pagi, pintu ganda ruang rapat terbuka lebar. Suara langkah kaki terdengar tegas menghantam lantai marmer. Semua mata tertuju ke pintu. Rangga bersiap memasang senyum penjilat terbaiknya. Namun, senyum itu beku seketika. Masuklah Fikri, pengacara yang Rangga tahu pernah mengurus sengketa tanah di kampung halamannya dulu, berjalan mendahului. Di belakang Fikri, dikawal oleh 2 asisten pribadi, melangkah seorang wanita yang membuat napas Rangga tercekat di tenggorokan. Itu Karina. Tapi bukan Karina yang ia usir seminggu lalu. Wanita ini mengenakan setelan blazer putih gading rancangan desainer, dipadu dengan celana bahan yang jatuhnya sangat elegan. Jilbabnya bukan lagi jilbab instan murahan, tapi sutra bermotif abstrak yang dililit modis. Wajahnya dipoles make-up natural yang memancarkan aura kewibawaan yang mengerikan. Dia tidak menunduk. Dia menatap lurus ke depan. Matanya menyapu ruangan dengan tatapan seorang ratu yang meninjau kerajaannya. Selamat pagi. Sapa Karina. Suaranya tenang, namun memiliki gema otoritas yang membuat seisi ruangan hening seketika. Rangga berdiri, kursinya berdecit keras. Karina. Ngapain kamu di sini? Satpam. Siapa yang izinkan wanita gila ini masuk? Rangga menunjuk-nunjuk wajah Karina. Kamu mau bikin malu lagi? Belum cukup kejadian di hotel? Keluar. Ini rapat tertutup pemegang saham. Karina tidak bergeming. Dia bahkan tidak menatap Rangga. Dia terus berjalan menuju ujung meja, tempat Rangga berdiri. Fikri maju 1 langkah, menghalangi jari telunjuk Rangga. Tolong jaga sopan santun Anda, Saudara Rangga. Anda sedang berbicara dengan komisaris utama sekaligus pemilik 80% saham PT Arga Jaya dan pemilik tunggal Mandala Capital. Ibu Karina Adhitama.
Ucapan Fikri bagaikan petir di siang bolong. Hening. Sunyi senyap. Rangga ternganga. Dion menjatuhkan gelas air minumnya hingga pecah. Tapi tidak ada yang mempedulikan suara pecahan kaca itu. Apa? Rangga tergagap. Otaknya gagal memproses informasi itu. Nggak mungkin. Kamu itu cuma ibu rumah tangga. Kamu miskin. Karina akhirnya menoleh ke arah Rangga. Tatapannya dingin, tanpa emosi, seperti melihat serangga yang mengganggu. Duduk. Rangga. Atau mau saya panggilkan security untuk mendudukkanmu paksa? Perintah Karina. Aura dominasi Karina begitu kuat hingga tanpa sadar kaki Rangga lemas dan dia kembali terduduk. Karina mengambil tempat duduk di seberang meja, tepat berhadapan dengan Rangga. Fikri meletakkan tumpukan berkas tebal di depan Karina. Mari kita persingkat waktu, ucap Karina sambil membuka berkas itu. Saya tidak di sini untuk mendengar pidato pembelaan diri tentang ekspansi pasar atau omong kosong lainnya. Karina mengambil sebuah dokumen bersampul merah dan melemparkannya ke tengah meja, tepat di hadapan Rangga. Dokumen itu meluncur mulus dan berhenti tepat di depan tangan Rangga yang gemetar. Itu adalah hasil audit forensik menyeluruh selama 1 minggu terakhir, jelas Karina. Rangga, kamu didakwa melakukan penggelapan dana perusahaan sebesar 5,4 miliar rupiah dalam kurun waktu 2 tahun. Itu fitnah, teriak Rangga, mencoba bangkit lagi. Itu uang operasional. Operasional. Karina tersenyum miring. Dia membuka halaman tertentu. Apakah membeli tas Louis Vuitton seharga 45 juta untuk saudari Bella termasuk operasional? Apakah sewa apartemen di Kuningan untuk tempat zinahmu termasuk operasional? Apakah tagihan judi kasino di Singapura termasuk operasional? Rangga membeku. Bagaimana Karina tahu sedetail itu? Dan Dion. Karina menoleh ke arah Dion yang sudah gemetar hebat. Kamu memanipulasi invoice vendor catering fiktif, mengambil selisih 20% dari setiap proyek. Betul. Dion langsung menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata Karina. Ampun, Bu. Saya cuma disuruh Rangga. Dion, jangan sembarangan ngomong lo. Bentak Rangga panik. Aliansi mereka hancur dalam hitungan detik. Karina mengangkat tangan, menyuruh mereka diam. Cukup. Saya tidak butuh drama saling tuduh. Buktinya sudah lengkap. Data dari tabletmu, Rangga, yang kamu tinggalkan dengan ceroboh di rumah sebulan lalu, sudah kami salin dan verifikasi dengan data bank. Rangga terhenyak. Tablet itu. Jadi selama ini, Karina sudah tahu. Karina sudah memegang lehernya bahkan saat dia masih merasa berkuasa. Selain penggelapan, lanjut Karina, suaranya semakin tajam. Kamu juga melanggar klausul moralitas nomor 14 dalam kontrak kerjamu sebagai CEO. Di sana tertulis jelas, pimpinan perusahaan dilarang keras terlibat skandal asusila yang dapat mencoreng nama baik perusahaan. Karina menekan tombol di laptop yang terhubung ke proyektor. Di layar besar ruang rapat, muncullah foto-foto perselingkuhan Rangga dan Bella, serta bukti chat mereka yang merencanakan untuk menceraikan Karina setelah menguras hartanya. Seluruh peserta rapat menahan napas. Rasa malu yang dirasakan Rangga bukan lagi sekadar malu, tapi kehancuran total martabat sebagai laki-laki. Di layar itu, terpampang jelas betapa jahatnya niat dia terhadap istrinya sendiri, istri yang ternyata adalah bos besarnya. Kamu sebut aku, Upik Abu, di chat itu. Rangga, ujar Karina pelan, namun suaranya menggema mengerikan di telinga Rangga. Kamu bilang mau menendang aku setelah audit lolos. Sayangnya, akulah yang memegang auditnya, dan akulah yang akan menendangmu. Rangga menatap Karina dengan mata nanar. Bayangan istri penurut yang selalu menyambutnya dengan senyum dan teh hangat kini lenyap. Yang ada di hadapannya adalah raksasa bisnis yang baru saja bangun dari tidurnya. Karina. Suara Rangga berubah menjadi rintihan memelas. Dia mencoba meraih tangan Karina di atas meja, tapi Karina menarik tangannya jijik. Aku bisa jelaskan. Aku hilaf. Sayang, ini Mas, suamimu. Kita bisa bicarakan ini di rumah kan? Jangan hancurkan karirku. Karir? Karina tertawa kecil. Tawa yang kering. Karirmu itu pemberianku. Rangga. Aku yang mendirikan perusahaan ini dengan uang warisan ayah. Aku menunjukmu jadi CEO supaya kamu punya harga diri sebagai suami. Supaya kamu tidak merasa rendah diri di hadapan keluarga besarku. Tapi apa balasanmu? Kamu injak-injak harga diriku. Kamu selingkuh dengan uangku.
Kamu hina aku di depan pelacurmu. Karina berdiri, menutup berkas dengan suara bam yang keras. Mulai detik ini, kamu dipecat secara tidak hormat. Semua aset yang kamu pakai, mobil, rumah, kartu kredit, ditarik kembali oleh perusahaan hari ini juga. Dan karena ini kasus pidana penggelapan, saya tidak akan menuntut ganti rugi perdata. Karina menoleh ke arah pintu. Dua orang berseragam polisi masuk ke dalam ruangan. Saya serahkan kamu ke pihak berwajib, pungkas Karina dingin. Wajah Rangga pucat pasi, seputih kertas. Dia merosot dari kursinya, jatuh berlutut di lantai. Bukan untuk meminta maaf, tapi karena kakinya sudah tidak sanggup menopang berat dosanya. Di hadapan seluruh bawahannya, sang CEO arogan itu diseret bangun oleh polisi. Karina! Jangan lakukan ini. Aku suamimu. Karina AA. Teriak Rangga saat dia diborgol. Karina membalikkan badan, memunggungi Rangga. Dia tidak melihat ke belakang lagi. Bagi Karina, pria yang sedang diseret keluar itu sudah mati sejak malam di ballroom hotel. Yang tersisa hanyalah kriminal yang harus diadili. Ruangan rapat hening kembali. Dion masih menunduk, gemetar, menunggu giliran nasibnya. Karina menatap peserta rapat lainnya yang ketakutan. Rapat selesai, ucap Karina singkat. Kembali bekerja. Dan pastikan integritas kalian tidak seperti mantan bos kalian. Karina melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak, meninggalkan puing-puing kehancuran Rangga di belakangnya. Serangan faktual telah selesai. Rangga tidak hanya kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan kebebasannya, namanya, dan masa depannya. Kekacauan di ruang rapat lantai 20 itu hanyalah awal dari badai yang sesungguhnya. Berita penangkapan Rangga menyebar lebih cepat daripada api yang melahap bensin. Grup WhatsApp karyawan meledak dengan gosip, foto, dan spekulasi. Saat polisi menggiring Rangga keluar dari ruang rapat menuju lift, wajah sang mantan CEO itu sudah tidak berbentuk lagi. Air mata, ingus, dan keringat bercampur menjadi satu, menghapus sisa-sisa wibawa yang selama ini ia banggakan. Tolong! Lepaskan saya. Ini salah paham. Racau Rangga saat polisi menahannya agar tetap berjalan. Borgol besi yang dingin mencengkeram pergelangan tangannya. Simbol nyata bahwa kekuasaannya telah runtuh. Di belakangnya, Karina berjalan dengan tenang, diikuti oleh Fikri dan beberapa staf legal. Wajah Karina datar. Tidak ada senyum kemenangan yang licik. Hanya ada ketenangan seorang hakim yang baru saja menjatuhkan vonis adil. Dion juga turut digiring oleh polisi lain. Wajahnya tertunduk dalam, menangis tanpa suara karena tahu karirnya tamat. Lift berdenting. Pintu terbuka di lantai dasar. Lobi utama gedung perkantoran mewah itu. Biasanya, jam segini lobi dipenuhi oleh karyawan yang lalu lalang atau tamu yang menunggu. Namun, hari ini suasananya berbeda. Puluhan karyawan PT Arga Jaya dan orang-orang dari kantor lain berkumpul, membentuk lorong manusia. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebenaran rumor bahwa Ratu asli telah kembali dan Raja palsu telah digulingkan. Saat Rangga diseret keluar dari lift, suara bisik-bisik seketika berubah menjadi dengungan keras. Tatapan mereka menusuk. Ada yang menatap kasihan, tapi lebih banyak yang menatap jijik dan penuh syukur. Ternyata, selama ini kepemimpinan Rangga yang arogan banyak memakan korban hati di kalangan staf. Namun, kejutan sesungguhnya menunggu di dekat pintu keluar kaca lobi. Bella berdiri di sana. Ia mengenakan dress pendek berwarna pastel dengan kacamata hitam bertengger di kepalanya. Tangan kanannya memegang cup kopi mahal, dan tangan kirinya menenteng tas belanjaan dari butik ternama. Ia tersenyum lebar, menunggu Rangga turun untuk makan siang. Sama sekali tidak menyadari kiamat yang sedang terjadi. Bella bahkan sempat memarahi resepsionis karena tidak membiarkannya naik ke atas. Lama banget sih, Beb. Keburu lapar nih. Gerutu Bella sambil melihat jam tangannya saat melihat pintu lift terbuka. Senyum Bella membeku saat melihat pemandangan di depannya. Gelas kopi di tangannya terlepas, jatuh menghantam lantai, menumpahkan cairan coklat yang mengotori sepatu hak tingginya. Rangga? Desis Bella tak percaya. Apa-apaan ini? Kok ada polisi? Rangga melihat Bella. Secercah harapan bodoh muncul di matanya. Bella! Bel! Tolong aku! Telepon papamu. Atau siapa kek? Mereka salah tangkap. Aku dijebak Karina. Teriak Rangga histeris. Karina memberi isyarat pada polisi untuk berhenti sejenak tepat di hadapan Bella. Ia ingin momen ini disaksikan oleh semua orang.
Ia ingin semua kebohongan dikupas tuntas di bawah terang lampu lobi. Karina melangkah maju, berdiri di antara Rangga yang berlutut dan Bella yang mematung. Tidak ada yang menjebak dia, Bella. Suara Karina terdengar jernih di tengah keheningan lobi. Suami saya. Ah, ralat, mantan suami saya. Baru saja ditangkap atas kasus penggelapan dana perusahaan sebesar 5,4 miliar rupiah. Uang yang dia pakai untuk membelikanmu tas, menyewakanmu apartemen, dan mengajakmu liburan, semuanya adalah uang curian. Wajah Bella memucat. Matanya bergerak liar dari borgol di tangan Rangga ke wajah dingin Karina. Otak materialistisnya bekerja cepat. Rangga ditangkap? Penggelapan? Itu artinya Rangga miskin? Bohong. Gumam Bella. Mundur selangkah. Rangga bilang perusahaan ini miliknya. Miliknya. Karina tertawa kecil. Tawa yang terdengar elegan namun menusuk. Rangga tidak punya apa-apa. Bella. Bahkan jas yang dia pakai itu dibeli pakai kartu kredit perusahaan yang tagihannya menunggak. Pemilik perusahaan ini, yang membiayai semua gaya hidup halumu itu, adalah saya. Karina menjetikkan jarinya. Fikri maju membawa sebuah dokumen penyitaan aset. Bella. Lanjut Karina. Mobil BMW merah yang kamu parkir di depan lobi. Kuncinya ada padamu, kan? Bella secara refleks memegang tas tangannya erat-erat. Ih, ini hadiah dari Rangga. Atas nama aku. Coba cek BPKB-nya kalau kamu pernah lihat. Potong Fikri tajam. Mobil itu aset inventaris PT Arga Jaya. Rangga memalsukan dokumen peminjamannya. Sekarang, serahkan kuncinya. Atau Anda mau kami laporkan juga sebagai penadah barang hasil kejahatan. Ancaman, penadah, membuat nyali Bella ciut seketika. Dia tidak mau ikut terseret ke penjara. Dengan tangan gemetar dan wajah merah pada menahan malu, Bella merogoh tasnya, mengeluarkan kunci mobil mewah itu. Karina mengulurkan tangan. Bella dengan kasar menjatuhkan kunci itu ke telapak tangan Karina. Ambil tuh mobil butut, seru Bella. Mencoba menyelamatkan harga dirinya yang sudah hancur lebur. Dia menatap Rangga dengan tatapan jijik yang luar biasa. Tatapan memuja yang biasa ia berikan kini berubah menjadi tatapan seolah Rangga adalah sampah busuk. Bel, jangan tinggalin aku. Bel, aku butuh saksi. Rengek Rangga. Air matanya bercucuran. Bella meludah ke lantai, tepat di dekat sepatu Rangga. Ih, najis. Jangan panggil-panggil nama gue. Gue nggak kenal sama lo. Dasar penipu. Lo bilang lo kaya raya. Taunya maling. Nyesel gue mau sama lo. Rangga ternganga. Hatinya hancur berkeping-keping. Wanita yang dia bela mati-matian. Wanita yang demi dia Rangga tega mengusir istri sahnya yang tulus. Kini membuangnya begitu saja saat dia jatuh. Bawa dia, Pak. Perintah Karina pada polisi. Sudah muak melihat drama murahan itu. Polisi kembali menyeret Rangga menuju mobil patroli yang sudah menunggu di depan lobi. Rangga meronta, menoleh ke belakang, menatap Karina dengan tatapan penuh penyesalan. Karina, maafkan aku. Aku salah pilih. Karinan, tolong aku. Teriakannya memudar saat pintu mobil polisi ditutup. Sirine menyala, meraung-raung membelah kemacetan Jakarta, membawa pergi sang CEO palsu menuju Hotel Prodeo. Kini tinggal Bella sendirian di tengah lobi. Dikelilingi tatapan mencemooh dari para karyawan yang tahu persis siapa dia. Bella hendak melangkah pergi, mencoba kabur dari rasa malu. Tunggu, Bella. Panggil Karina. Bella berhenti, tapi tidak berani menoleh. Apartemen di Kuningan itu juga aset perusahaan, ucap Karina datar. Tim saya sudah mengganti kode akses pintunya 5 menit yang lalu. Barang-barangmu sudah diletakkan di lobi apartemen oleh security. Sebaiknya kamu segera ke sana sebelum diangkut tukang loak. Bahu Bella merosot. Dia benar-benar habis. Tidak ada mobil, tidak ada apartemen, tidak ada ATM berjalan bernama Rangga. Dan satu lagi, tambah Karina sambil menimang kunci mobil BMW di tangannya. Karena mobil ini saya sita, silakan kamu pulang naik ojek online. Atau jalan kaki juga sehat. Beberapa karyawan tidak bisa menahan tawa melihat wajah Bella yang merah padam. Tanpa bicara apa-apa lagi, Bella berlari keluar gedung sambil menutupi wajahnya. Diiringi bisik-bisik dan cemoohan orang-orang. Karina menghela napas panjang. Beban berat di pundaknya serasa terangkat. Dia melihat sekeliling lobi, menatap para karyawan yang masih terpaku. Pertunjukan selesai. Ucap Karina tegas namun ramah. Silakan kembali bekerja.
Kita punya perusahaan yang harus diselamatkan dan dibangun ulang. Kali ini, dengan kejujuran. Para karyawan itu spontan bertepuk tangan. Awalnya pelan, lalu semakin gemuruh. Tepuk tangan untuk pemimpin mereka yang sesungguhnya. Karina tersenyum. Kali ini tulus. Dia berjalan menuju mobilnya sendiri, siap menyongsong hari esok tanpa benalu. 2 tahun kemudian, Jakarta tampak lebih cerah pagi ini. Atau mungkin itu hanya perasaan Karina saja. Di sebuah gedung pencakar langit yang baru di kawasan SCBD, Karina berdiri di podium sebuah hall yang megah. Lampu sorot menyinari wajahnya yang tampak jauh lebih muda dan bercahaya dibandingkan 2 tahun lalu. Dia mengenakan busana muslim modern berwarna champagne yang elegan. Di belakangnya, layar besar menampilkan logo perusahaan barunya, Karina Group of Philanthropy. Hari ini adalah peluncuran yayasan sosial miliknya yang berfokus membantu wanita korban KDRT dan pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga. Kehidupan itu seperti roda, ucap Karina di depan mikrofon. Suaranya lembut namun penuh wibawa, didengarkan oleh ratusan tamu undangan, termasuk pejabat dan pengusaha sukses. Ada kalanya kita berada di bawah, diinjak, dan diremehkan. Tapi jangan pernah lupa, bahwa kekuatan terbesar seorang wanita bukan terletak pada seberapa keras dia membalas teriakan, tapi pada seberapa elegan dia bangkit dari keterpurukan. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Flash kamera berkilauan mengabadikan momen kesuksesan Karina. Dia bukan lagi wanita yang menangis membawa rantang. Dia adalah ikon bisnis, wanita inspiratif tahun ini, dan yang terpenting, dia adalah wanita yang bahagia dan merdeka. Di sudut ruangan, Fikri, yang kini menjadi direktur operasional mendampingi Karina, tersenyum bangga. Di sampingnya berdiri seorang pria santun dan tampan, seorang dokter spesialis anak yang belakangan ini dikabarkan sedang dekat dengan Karina. Mereka berbincang hangat, menunjukkan bahwa Karina telah membuka hatinya untuk orang yang tepat, orang yang menghargainya bukan karena uangnya, tapi karena jiwanya. Sementara itu, di belahan kota yang lain, nasib yang sangat kontras sedang terjadi. Di sebuah warung makan tenda pinggir jalan yang panas dan berdebu, seorang pria kurus dengan wajah kusam sedang mencuci tumpukan piring kotor. Pria itu memakai kaos oblong yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana jeans lusuh. Tangannya yang dulu halus karena perawatan manicure mahal, kini kasar dan penuh luka gores akibat sabun colek yang keras dan pecahan beling. Itu adalah Rangga. Setelah divonis 1,5 tahun penjara, Rangga keluar dengan status mantan narapidana. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Catatan kriminalnya sebagai penggelap dana membuatnya masuk daftar hitam di dunia korporat. Teman-temannya? Dion menghilang entah kemana setelah bebas. Mungkin pulang kampung karena malu. Bella, terakhir Rangga dengar, wanita itu menikah dengan seorang aki-aki kaya di luar kota. Tapi kabarnya dia juga sering disiksa karena sifat borosnya. Weh, jangan melamun. Itu pelanggan meja 4 minta es teh. Teriak pemilik warung, seorang bapak tua yang galak. Kerja yang bener. Kalau nggak mau gue potong gaji lo yang cuma 50.000 perak itu. Rangga tersentak kaget. Iya, Pak. Maaf, Pak. Jawabnya lirih. Buru-buru mengelap tangannya yang basah ke celana. Saat Rangga mengantarkan es teh ke meja pelanggan, matanya tertuju pada televisi tabung kecil yang menyala di pojok warung. Televisi itu sedang menayangkan berita siang. Sosok inspiratif kita hari ini, Ibu Karina Adhitama, baru saja meresmikan yayasan sosialnya. Beliau berpesan agar wanita Indonesia harus mandiri dan kuat. Wajah cantik Karina terpampang jelas di layar kaca, tersenyum bahagia sambil memotong pita peresmian. Dia terlihat begitu agung, begitu tak tersentuh. Tangan Rangga gemetar hebat hingga es teh yang dibawanya sedikit tumpah. Pelanggan memarahinya, tapi Rangga tidak dengar. Telinganya berdengung. Dadanya sesak oleh penyesalan yang teramat sangat. Penyesalan yang bukan datang sehari 2 hari, tapi penyesalan seumur hidup. Dia melihat wanita di layar itu. Wanita yang dulu memijat kakinya saat lelah. Wanita yang rela makan nasi garam demi dia. Wanita yang dia usir seperti anjing kurap. Wanita itu kini terbang tinggi di angkasa, menjadi bintang yang tak mungkin lagi dia gapai. Rangga menunduk, melihat pantulan wajahnya sendiri di genangan air cucian piring yang keruh. Tua, jelek, miskin, dan sendirian. Andai, bisik Rangga, air matanya menetes jatuh ke dalam air sabun. Andai dulu aku bersyukur. Andai aku tidak serakah. Mungkin pria yang berdiri di sampingnya di TV itu adalah aku. Tapi kata, andai,
tidak akan mengubah apa-apa. Karma telah bekerja dengan cara yang paling rapi. Rangga tidak dihukum dengan kekerasan fisik oleh Karina. Dia dihukum oleh waktu dan kenyataan. Dia dihukum dengan kenangan bahwa dia pernah memiliki berlian, namun membuangnya demi menggenggam kerikil tajam. Di layar TV, Karina tampak tertawa lepas bersama rekan-rekannya. Di warung tenda itu, Rangga kembali menggosok piring kotor, menelan pahitnya hidup yang dia pilih sendiri. Langit Jakarta sore itu berwarna keemasan. Bagi Karina, itu adalah warna harapan. Bagi Rangga, itu adalah warna senja yang menandakan gelapnya masa depan yang tersisa. Pembalasan dendam terbaik bukanlah saat melihat musuhmu berdarah, melainkan saat kamu hidup begitu bahagia hingga keberadaan musuhmu tidak lagi relevan, sementara mereka harus hidup setiap hari dengan menyaksikan kebahagiaanmu dari kejauhan. Tamat.